Kerja di usia muda itu apakah sebuah privilege atau tantangan? So, di video kali ini gue bakal ngebahas terkait pengalaman yang gue udah dapet kerja di umur 19 tahun. BTW, gue lulusan SMK ya, jadi buat disclaimer dulu, takutnya ada pikiran-pikiran negatif lainnya. Gue gak mau ada hal itu. Oke, jadi gue lulusan SMK khususnya di bidang RPL ya, buat teman-teman yang tahu, atau rekayasa perangkat lunak. Jadi pada tahun 2024 gue baru aja lulus dari lulus SMK itu. Terus gue mencoba interview lah, mencoba ngelamar-lamar pekerjaan. Ya bisa dibilang udah hampir 1000 lebih gitu kan. Ya udah banyak yang gue pun gak terhitung lagi berapa kali ngelamar pekerjaan tersebut. Tapi di satu momen gue di calling, dikirim SMS atau WhatsApp buat interview sebagai IT support. Jujur sih gue gak expect ya, gak nyangka, karena ini kapan ngelamarnya kan tiba-tiba dipanggil gitu. Terlebih lagi sebagai gue yang lulusan SMK sih ya kayaknya agak mustahil gitu kan. Pertama waktu masuk kerja gue merasa bingung sih, karena meskipun ada senior, di hari pertama itu kerja senior gue berangkat. Itu satu cerita yang lucu. Jadi gue cuman kayak WhatsApp-WhatsAppan sama senior, disuruh mempelajari kayak ya aset-aset yang ada di kantor gitu. Katanya lu pelajari ini, lu lihat kondisinya seperti apa. Kalau lu bingung, lu ngobrol sama GA. Waktu itu gue dibantu sama GA buat kayak ini komputernya di mana, yang pakai siapa. Katanya tanya-tanyain aja ke dia. Gue benar-benar belajar sendiri di situ tuh. Jadi kayak gue bingung nih, kayaknya gue nggak bisa deh. Di hari pertama itu juga gue kayak ngerasa down gitu. Ini gue bisa nggak ya? Itu di hari pertama gue kerja. Waktu cepat berlalu, nggak kerasa gue udah 1 tahun lebih kerja sebagai IT support. Banyak hal yang gue bisa dapetin, yang pasti yang terutama itu pengalaman yang nggak bakal bisa gue dapetin di tempat lain. Yang kedua, gue banyak belajar hal. Gue sangat terima kasih kepada perusahaan yang sekarang mau nerima gue ini, karena ya gue benar-benar nol banget lah di tempat kerja itu. Tapi sering berjalannya waktu, gue banyak belajar, gue dibantu senior gue juga. Itu akhirnya gue mengerti alur atau flow pekerjaan di kantor tersebut. Gue merasa bangga, gue dikasih kepercayaan yang bisa dibilang umur yang masih muda gitu. Di saat teman-teman gue kebingungan cari kerja, di saat maraknya layoff pekerjaan, gue sangat-sangat bersyukur sekali bisa dapat pekerjaan. Satu hal yang bikin gue kaget sih, pertama yang pasti faktor usia ya. Di kantor gue ini rata-rata usia dari karyawannya itu ya 24 ke atas. Bahkan senior gue aja ya di waktu itu di umur 28 tahun. Terus gue pernah juga setahun kebelakang kemarin, di tahun 2025 tepatnya, gue tuh lebih banyak bekerja sama orang yang umurnya 39 atau 40 tahun lah. Itu kayak gimana ya adaptasinya gitu kan. Secara umur gue ya bisa bilang jauh. Ya untungnya gue bisa menghandle situasi tersebut. Gue bisa berbaur juga, nggak canggung. Meskipun ya gue bisa dibilang di kantor ini orang yang paling banyak pendiam, gak banyak ngomong. Gue lebih seneng kerja aja sih. Kalau misalkan ditanya gitu kan, itu lu masuk jalur apa sih? Paling jalur orang dalam gitu kan? Enggak. Disclaimer, gue tuh enggak masuk jalur orang dalam. Emang waktu itu pure interview. Gue interview 2 kali. Pertama bareng HR, yang kedua itu
bareng HR, senior, dan juga CEO atau ownernya itu sendiri. Terus gue tanya lagi kan, kayak kok mau gitu nerima yang lulusan SMK. Dan ternyata mereka bilang ya kita sih nggak masalah ya latar belakangnya apa, terlebih lagi di bidang IT ini ya menurut atasan saya ini just okay. Ya kasarnya nggak apa-apa, yang penting dia dapat apa yang inginkan. Ya gue gak tahu ya detailnya gimana, tapi mereka tuh emang open buat terima lulusan SMK. Tapi balik lagi, itu juga disesuaikan, nggak semuanya lulusan SMK gitu, khususnya bidang-bidang yang kayak manajemen, bidang lapangan. BTW gue konsultan sipil, itu perlu orang yang lebih mengerti lah. Satu hal yang gue rasain pertama ya mental benar-benar diuji. Dari umur 19 ke 20 itu mental gue tuh kayak wah gila nih, gue digempur. Gue banyak belajar banget lah, belajar banyak hal. Ya gimana enggak, umur segitu udah dikasih beban yang lumayan banyak. Dan gue bisa survive sampai sekarang, gue masih bertahan di perusahaan tersebut. Satu hal yang gue bikin seneng adalah rekan-rekan atau teman kantor gue itu ya sportif semuanya, nggak memandang bulu lah. Meskipun gue ini lulusan SMK, gue sangat bersyukur diterima oleh mereka-mereka ini, termasuk ya atasan gue juga sendiri. Karena bagi mereka yang terpenting kemampuan, bisa nunjukin, udah cukup. Gak peduli mereka buat lulusannya dari mana, seperti apa. Satu hal yang pasti kemampuan. Dan gue juga bersyukur gitu kan, selama setahun bekerja itu gak pernah ada masalah yang benar-benar kayak wah ini masalah besar dan lu disangkut-sangkutin sama latar belakang lo. Gak ada kayak gitu. Ya berarti gue selalu dievaluasi bahwasannya kekurangan dari diri sendiri, seperti itu. So jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, entah itu yang mau lulusan SMK ataupun lulusan S1 dan lainnya. Jangan pernah menyerah lah, karena kita akan pernah tahu jalan kita itu seperti apa. Coba dulu aja lamar pekerjaannya, jangan menyerah. Bukan berarti yang itu gagal selanjutnya gagal, tapi kita pastinya itu di setiap langkah itu akan ada diterimanya gitu. Kenapa di yang pertama gak diterima, ya mungkin yang kedua itu yang terbaik. Begitu guys. So thank you semuanya udah menonton. Mungkin cukup aja kali ya sharing terkait pengalaman yang gue dapet gitu guys. Thank you.